Ya, kembali lagi di cuan berbahagia bergembira bersama-sama tentunya masih di Cuan Talk. Keren, studio baru guys, luar biasa sekali. Gimana kalau kita bikin jargon? Cuan Talk, coba ya. Ya, kita berjumpa di Cuan Talk. Oke. Lumayan lah ya. Lumayan. Di studio baru ini sangat spesial ya, tapi hari ini juga akan kedatangan bintang tamu spesial juga. GJLS. Jadi GJLS itu singkatan Regen, Rispo, sama Hipsi. GJLS. Gak nyambung ya? Rigennya di mana kan? G, kan ngambilnya G-nya, Regen, G. Rispo, Rispo, J. Hipsi, J itu Jang Rispo. Itu LS, Hipsi. Lalu Hipsi ambil S-nya. Itu terlalu maksa sekali ya. Artinya sebenarnya. Artinya apa? Apa? G itu visioner. J attitude. L freedom. Bebas, simpel. Pernah sekolah? Kita juga ada Pak Andre yang cuan Talk, koto. Apa tuh? Oh ada. Ada. GJLS. GJLS. S-nya kita ada. Ini kalian grup. Tapi ini kalian grup. Belum kompak. Belum. Bukan grup juga. Tapi kita masih lama kok karena yang dibagi masih dikit. Belum ada persaingan. Boleh kita mulai pertanyaan ya? Yang pertama, kenapa grup ini dibuat? Yang kedua, kenapa namanya nggak jelas? Yang ketiga. Nggak langsung. Kita bisa. Kita langsung. Yang ketiga kapan bubar? Nah, jawab. Yang pertama, kenapa ini dibentuk? Dibentuk besok. Bentukan ini udah dari. Kenapa bikin ini tuh kenapa? Karena kita menjawab keresahan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mana? Kita nggak ada yang resah kok, santai-santai aja. Siapa yang resah? Keresahan apa lu? Kena gua nih. Kayaknya kalau bintang tamu lain ditanyain satu-satu. Ini kita berdua, itu kita kirim press release aja tadi. Jangan samakan kita dengan TV-TV ya. Sorry banget. Ini digital. Ini digital. Oke. Kenapa membuat grup GJLS? Apakah kalian sudah tidak sanggup lagi berstand up comedy? Siapa yang mewakili? Sebenarnya kita ini lebih ke apa ya, perusahaan robotika ya. Sama aja lu berdua ngawur sama saya kan udah. Kamu sih yang paling benar Ya, kan? jadi GJLS itu kita buat karena kita bertiga tuh nganggur waktu itu. Ya. Gara-gara pandemi. Gua kan kagak. Kan awalnya Gua doang yang nganggur, kan lu juga sibuk. kan awal-awal kagak ada, justru gara-gara itu baru. Bisa nggak sih gua ngejelasin dulu baru lu potong berdua? Tapi yang benar tuh kita mengisi kesibukan sama Ibzi ini kan udah utang sama gua. Kata lu sekarang kita bikin apa lah, siapa tahu lu bisa lunasin gitu. Masuk akal. Wah, cuma 5 juta Ya gitu, doang. awalnya gara-gara pandemi kan nggak tahu ngapain ya kan. Yuk kita bikin YouTube yuk gitu. Dari pertemanan ya. Dari pertemanan kita bertiga. Nah, YouTube-nya itu yang megang siapa? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Jadi megang semua. Jadi semua tahu YouTube studionya berapa yang masuk gitu. Oh, oke. Jadi, Udah banyak yang masuk. Sejuta 200. 1.200.000. Wow, gede sekali ya. Luar biasa ya. Siapa yang pertama kali menyuruh kalian begini nih? Anda siapa? Kita host kan. Dia tuh selalu begitu, lupa. Orang selalu lupa ingatan dia. Siapa yang pertama kali buat GJLS? Saya, Rigen, sama Ibzi. Berarti langsung bertiga. Dong. Jadi pas kita hari itu langsung ngomong bareng ya. Iya. Kita coba bareng yuk. Kita buat GJLS yuk. Ada yuknya waktu itu kan. Yuk gitu. Akhirnya bertiga bareng. Kompak sekali ya. Ini syaratnya memang begini, harus perut maju begini. Semuanya. Ini
ini yang susah sebenarnya. Biasanya tuh tiap grup tuh ada satu yang ganteng gitu. Gua, kan ada gua. Gua. Kebetulan gua di sini bagian yang gantengnya sama ini gongnya gua. Punchline-nya. Kayaknya Kang Suletnya nggak ngomong gitu. Kang Sulet berapa tahun di sini? Berapa tahun lu berani banget ngomong gongnya kok. Gua gong. Jojonnya. Berani banget. Jojonnya. Berani banget di depan. Tapi benar, seorang pelawak tuh yang pertama percaya diri. Lucu nggak lucu nomor 2, ya. Iya, nomor 2. Pokoknya kalau nggak ada job berarti nggak lucu. Gitu aja. Nah, awal pertemuan kalian bertiga nih, katanya tuh dulu bersahabat Rizko dan Hipsi. Regen bisa akhir bergabung bagaimana? Ya, jadi awalnya tuh mereka berdua tuh tadinya kuliah di Jogja kan, bareng. Lu nggak kuliah? Kuliah tapi di Jakarta, Kang. Loh, kenapa nggak di Jogja? Ya karena emang udah daftarnya di Jakarta, Kang. Kalau grup harusnya sama. Harus sama. Udah Bisa. dibilangin dari awal. Dia kelihatan memang nih, kayak dari bertiga ini yang bakal ngancurin grup ini dia. Gue tahu gue lihat nih. Gue dari wajahnya ya. Iya. Lu udah pecah belah kita. Iya. Lu nggak mau kuliah di Jogja, tapi lu mau berteman sama mereka gitu. Iya. Nah, ini Lu dia. pengen berteman doang. Lu ingin manfaatin kita ya? Kayaknya sih gitu. Gue lihat manfaatin. Gua bener, Iya. gua sendiri. Karena lu kita dibagi 3. Berarti gua yang ketipu gitu. Nggak, emang ciri khas mereka seperti itu. Emang GJLS kan nggak jelas. Mereka itu nggak jelas. Jadi mereka mengangkat sesuatu dari nggak jelas menjadi lebih nggak jelas. Gitu. Sul, mau nanya sama lu nih. Lu udah pernah nggak ngerasain pegel berdiri gitu? Pernah. Pernah. Lu nggak mau nyobain lagi? Lu pernah nggak? Nyobain Ngapain berdiri? pengen nyobain pegel. Lu duduk dong, kan ada kursi di Ya lu sana. present dong. Silakan. Kayak itu kan. Lu Jadi dimana enak. mau disilahin kan udah bertahun-tahun lu. Takutnya ntar gua kemari kameranya nggak dapat ke gua Dapat. gitu. Oke. Lanjut. Nah, jadi di GJLS ini akun YouTube-nya GJLS. Bantuin dong. Ini parah nih. Bener-bener. Tolong bedain TV sama YouTube dong. Lu lebih nggak jelas. Masa jatuh tiap episode lu? Payah ini. Gua capek. Payah ini. Sudah duduk. Masa komedi juga gitu. Awas, masih baru tuh. Lu jangan biarin. Lu malah support gimana sih? Lihat dong ketokannya Udah. Lu kayaknya pura-pura tadi jatuhnya. Kalau itu beneran. Oke, GJLS ya. Itu sebutannya apa sih kalau lagi? Kita present inilah dia. Gitu. Oke, udah ada podcastnya katanya. Ada podcast kita. Trending nomor 1. Nah, di trending Spotify nomor 1, terus untuk yang di podcast teratas tuh nomor 25 kita. Di podcast teratas. Nomor 25. Oh, 25 mah udah keren. Udah bagus, udah bagus. banget. Kemarin ada dapat produk masuk 300 ya kan? 300 kemarin. 300 produk. 300.000. Kemarin kita promosi tenda ton. Sama cincau, Sama panci Jawa. Katanya banyak yang nawarin dan memperebutkan podcast GJLS untuk bergabung dengan PH-PH. Agensi, bener nggak? Bener. Aduh. Apa ini kita nih kan apa ya sangat mantep ya. Iya, kita ini kan podcast yang dengan sesuatu yang baru, nuansa yang baru gitu. Dengan pertama udah bilang GJLS, jadi orang tidak ada ekspektasi apa-apa gitu kan. Udah nggak jelas kok. Iya. Ternyata pas orang dengerin, oh enggak kok sebenarnya ada poinnya gitu. Motivasi. Ada motivasi di dalamnya, Motivasi. kisah-kisah inspiratif. Kisah inspiratif dari kita bertiga. Nah itu emang bener awal-awal tuh pas pertama ngirim file ke PHPH tuh nggak ada yang terima karena kita pakai Zoom. Gitu. Tapi pas yang proper, terus habis itu kita upload, habis itu langsung nomor 2 di trending. Nah setelah ada pembuktian itu baru semua Orang rame nawarin. Terus akhirnya kita jadinya sorry gitu. Kurang kalau segitu. Akhirnya kita belum bisa. Karena emang masih terlalu kecil. Katanya lebih rame di podcast ya. Kalau misalkan yang di YouTube itu kurang rame katanya. Bener nggak?
Lebih konsisten sih Kang, kalau di podcast tuh kita lebih konsisten. Kalau di YouTube kan karena Belum ada Regen manajemen juga. iya belum ada manajemen, Regen juga sibuk banget, jadi agak Kalau susah podcast kan sih. tinggal set ngomong malah Iya, konsep betul. bentar itu. Oh, oke. Kalau podcast juga udah ada manajemen, udah ada yang ngaturin jadwal segala macam. Sedangkan kalau untuk YouTube tuh kita masih benar-benar jalan bertiga doang. Sama ada sih satu tim YouTube-nya tuh yang emang itu tuh anak-anak muda Tangerang yang emang kita ajak dan mereka juga mau gitu nawarin diri awalnya. Baru dong kita ngurusin YouTube-nya GJLS Oh, gitu. oke. Kita manfaatin lah. Akhirnya kita manfaatin. Bagus, Karena harus nggak seperti itu. dibayar dia mau. Kita iming-iming kita besar bersama. Kalau Regen ini kan sudah terkenal ya, maksudnya dengan karakternya. Rispo juga terkenal, Hispi juga terkenal, tapi Regen ini sudah terkenal dengan karakter marah-marahnya. Nah, Hispi sama Hipzi sama Rispo, karakter kalian apa? Apa ya? Scientist kalau gua. Yang benar ditanya. Biar orang ini kita jualan juga ini. Oh ya. Karakter saya tuh ya kalau saya emang aneh. Kan Aneh? soalnya emang apa di Lugu, bagian lugu. gongnya gitu. Kalau di grup di bagian gong, terus emang gak jelas aja gitu. Makanya Dewa komedi. Katanya pernah dijulukin Nah, dewa itu benar. komedi. Kita pernah lihat juga, lu tuh dewa komedi sama semua komedian dikatain dewa Kang komedi. Deddy Campurnya disebutnya dewa komedi. Tadi dia Dika berani menyebutnya dewa komedi. saya yang suruh semua. Buat branding minta tolong karena kebetulan kenal Kang Tolong nih biar ngangkat. Bebanin diri lu Apa? sendiri. Enggak lah. Emang keluguan gitu dalam karakternya tuh nggak kepikiran yang kayak misalkan sesuatu hal yang nggak boleh diomongin, dia omongin gitu. Itu bisa dikatakan dewa komedi itu. Iya itu gua. Tapi kenapa kalah sama Tapi kenapa kalah sama adik kamu ya? Ya itu karena di kompetisi waktu itu kan belum bisa Kang stand up. Oh, sekarang udah bisa. Tapi bukan udah bisa ya, udah gimana ya, waktu di kompetisi itu belum belum tahu banget gitu cara nulis materi, belum bisa ngebawa diri kita yang asli ke atas panggung gitu. Ini dari suaranya aja udah menggelitik loh. Udah, Ini aku aja dari kita tadi merem udah- aja. Lu pengen ketawa deh suaranya. Karena mempunyai khas. Pertahankan ya. Suaranya jangan dirubah. Jangan dirubah. Iya. Nah, kalau Hispi ini terkenal Hipsi. dengan dialog bahasa Thailandnya. Iya. Iya, dia jago bahasa Iya. Thailand. Langsung. Coba sama teman-teman tema pakai Iya. Sวัสดีครับ Sorry kap. นับก่อนแล้วนะครับตารางครับ Makan apa? ก่อนแล้วนะครับคนนั้นก็นับ jawab lu. Lekong lekong. และของกลางป่าร้านเติมน้ำดา Lu ngerti ya? Tolong terjemahin dong. Ngerti. Coba lagi. นับพุทธร้านทำไปแล้วนี่กี่ร้านน้ำรูปแบบราคา Nah, kenapa lu duduk di situ, yang lain adanya di sini? Iya. Kamu pun pilihkan itu pelapak. ต้องปลาไหลไทยแล้วมาละครับในแหล่แล้วมาครับ Jawab dulu. Ntar dulu. Lu kan bahasa Thailand. Gua terjemahin. Tapi dia bahasa Thailand. Di sini. Gimana? Iya. Dia juga beda daerah. Beda daerah. Beda daerah. Thailand dan Pattaya Iya benar. Tapi lu ngerti ya? Gua ngerti. Aduh. Luar biasa. Oke, kalian bertiga ini memang dari awal cita-citanya ingin menjadi seorang artis atau malah tidak? Lucu kalau ditanya gitu. Kalau saya gini ya, ini bener nih. Kalau saya nggak ada niat buat jadi artis, kamu kalau ini juga. Kalau lu jawab dulu, lu ada nggak? Ada. Lu ada. Dikit tapi. Dikit tapi. Kalau ini nih. Kalau ini beneran Kang. Nah. Jadi dia tuh emang pencinta api dari dulu. Lu ceritain dulu nonton Kang Sule dulu nonton api. Jadi karena dulu tuh kan ada Indonesian Idol Junior. Waktu zaman aku SMP tuh Kang Sule. Oh, SMP. Waktu Kang Sule ada api, aku pikir ada api junior dulu. Udah bikin grup Dia pengen dibilang komedian cilik. Komedian cilik. Emang dia udah bikin grup sama teman-teman SMP-nya. Buat api grup. Udah rencana gitu.
Audisi kalau nggak di Palembang, di Jakarta. Ini apa udah bikin grup apa nama grupnya waktu itu? Laskar. Jadi Sar. sekolah tuh namanya Al Kausar kan, SMP Al Kausar. Al Kausar. Jadi lawakan Al Kausar. Oh, disingkat? Laskar. Sekarang udah bubar. Ya dari dulu juga bubar. Dari dulu orang baru bikin bubar. Komedian cilik. Guys, komedian cilik, gemes nah. Regen ini, lu kan nggak punya cita-cita menjadi stand up komedi, Iya, tapi lu menikmati gitu. Kenapa? Karena ternyata gue tuh seneng ngeliat orang ketawa. Awalnya tuh karena gue tuh kan ini kan di tongkrongan tuh suka ngelawak aja gitu, suka Oke. bercanda. Terus seneng aja kalau ngeliat teman-teman pada ketawa. Oh, membahagiakan orang Terus tanpa ada- dibayar. Apa? Tanpa dibayar. Tanpa Rocky. dibayar awalnya. Terus Sekarang kan orang-orang juga ketawa, tapi lu dibayar. Kok lu terima uangnya? Parah emang, Kang. Udah. kebetulan bukan gue yang terima, istri yang terima. Gitu. Oh, berarti komedian. sekarang- Hifsi, apa siapa? Siapa? Hifsi. Hifsi. Bisa ada panggilan yang gampang nggak gitu? Apa? Paling gampang hifsi syahwah. Makin susah dong. Lu kan awalnya Hip, seorang hip, hip aja ya, hip. Hip. ya. Nah, awalnya kan seorang Enak banget. Kita tampilkan di dia komedian cilik. tapi lu awalnya komika. Terus Ya. sekarang udah menjadi komedian. Nah, ini apakah merasa tercapai belum cita-citanya menjadi seorang komedian? Ya dibilang tercapai ya tercapai sih. Kang. Nah, kalau udah masuk TV nasional udah kecapai. Udah kecapai, Dia ya. kan jadi host Suci. beberapa kali. Yang kepake kan dia doang. Yang lain nggak ya? Yang lain nggak ada, berarti sudah sukses. Sukses. tercapai. Rispo, katanya jadi seorang komika awalnya bukan untuk nyari duit. Terus lu nyari apa? Karena pada saat saya terjun menggeluti apa ini stand up itu, belum ada contoh orang-orang yang sukses sebagai stand up komedian, Kang. Pada waktu itu. Oke. Saya belum tahu siapa nih yang dapat duit. Ya jadi saya begitu mencoba tidak ada naluri untuk rupiah-rupiah itu. Nah sekarang udah kerasa bahwa duit itu penting. Sekarang terasa apalagi semenjak punya anak ini. Punya anak nggak perlu ini sih kan. Punya anak. Karena kebutuhannya lumayan, pamper, sabun itu dibelinya dengan uang gitu. Iya. Yang saya bisa lakukan sekarang berstand up ya, saya berharap bener nih ada undangan. Nah jadi komika duluan Viko atau lu, Riz? Gua, Bang. Oh iya. Gua duluan. Jadi gua berapa kali open mic tuh, dulu kan open mic, terus gua ajak Piko, dia nggak mau. Awalnya nggak mau. Nggak mau, terus begitu ada audisi dia baru mau. Malah lolos, malah jadi juara. Gua yang udah susah payah nih. Dia nggak mau. Maunya kalau ada audisi dong. Langsung di audisi. Malah jadi juara ya. Berarti hokinya bagus. Dia langsung dapat karakter yang bisa ini sama penonton, diingat sama penonton. Lebih nyaman ngelawak atau ngelamun? Lebih nyaman mana? Kira-kira menurut kalian? Coba. Ini pertanyaan terbaik ya sih Iya. ini ya. Coba dari Hifsi. Ya ngelawak sih. Kenapa lebih memilih? Karena apa ya, seneng kalau aku tuh seneng di panggung gitu. Tapi seneng kalau ngelihat orang ketawa gitu. Gitu sih. Ngeliat orang ketawa karena kamu lucu. Emang digelitikin sama orang. Kurang ya. Harus cepet. Kalau kayak gitu tuh harus cepet. Iya, Contohnya yang gini. penting jawab aja Contohnya dulu. kayak gini. Iya. Kamu lebih suka ngelawak ngeliat orang-orang ketawa ya? Iya. Karena ngeliat kamu lucu. Enggak, karena lihat orang lain. Nah, tuh. Itu langsung. Langsung. Pede. Oke, boleh. Ulang. Boleh. Lebih seneng ngelawak. Kenapa? Karena lihat orang ketawa gitu. Iya, Kang. Ketawa karena kamu lucu. Karena kakinya keinjek ke temennya. Lucu tapi delay. Lucu tapi delay. Kalau ketawa karena temennya keinjek kan sakit bukan ketawa. Bisa ketawa sih. Kakinya kayak Kamu. Apa yang ada aja gue keluarin, katanya penting cepet. Kamu lebih suka ngelawak apa ngelamun? lebih suka ngelawak kan. Kenapa? Ngelamun. Kenapa? Karena kalau misalkan gua ngelawak kadang suka ngelamun. Gua lebih ngelamun gitu. Lebih ngelamun. Iya. Terus kalau ngelamun?
tiba-tiba jadi terjadi lawak. Oke, bagus. Rispo. Tapi jangan dibebani. Mana terakhir lagi disangkanya udah mikir Iya. kan? Lebih suka ngelawak atau ngelamun? Ngelawak. Kenapa? Karena karena saya senang melihat orang tertawa. Yang ini agak landai. Iya, agak landai. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya ini itu untuk ngetes kalian. Seberapa cepat? Nah, Anda merespon pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi, Terima kasih Kang Andre sudah dilatih. oke. Oke. Bagus. Kalian kalau bikin konten menyatukan ide kayak gimana? Suka ada gap-gapan nggak? Atau nggak clash? Debat. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya saya tuh kan pengennya terstruktur. Jadi ceritanya begini, tengahnya begini, terus akhirnya endingnya Coba, begini. ini kan ada orangnya nih ya. Misalkan lu dapat ide, ya dipraktekin di sini. Gimana sih clash-nya, berantemnya kalau membuat sebuah konsep? Misalnya nih, contohnya nih Kak, kayak bikin film pendek, gitu kan kita kontennya emang sineas kan. Misalnya gue pengen bikin, oke, ntar kita bikin tentang kita bertiga tukang cukur. Contoh yang pertama deh, kita dulu bikin pengen sketsa dokter. Jadi dokter sama pasien, ntar pasiennya nanyanya aneh-aneh, dokternya ngasih obatnya aneh-aneh gitu. Sama mereka berdua didebatin. Nggak bisa. Kalau itu mah dokter pada umumnya kan. Nah, Iya. Kita kan jatuhnya komedi. Nah, jadinya Yang kayak itu ya. Iya, jelasin akhirnya perdebatan. Akhirnya udah kan dokter lu keliling tapi keliling. Dokter gitu. Iya. Gitu gua. Ada ibu-ibu komplit tanya, "Bu, sakit nggak?" Gitu. Maksudnya biar apa ya? Iya. Biar masih di out of the box. Dia tuh kayaknya biasa-biasa aja Akhirnya kan. lurus-lurus aja biar bisa dijual enak. Sekarang aneh kan tiba-tiba gue jual ini kita Lu orientasinya duit sih. Iya sih. Kita pakai hati lu pakai Kacau. materialistis. bukan materialistis, Macam. ya kita harus realistis, itu yang penting. Lu gimana sih? Lu udah mikirnya duit juga, duit lu nggak banyak-banyak banget. Lah justru kalau gua duitnya dikit ya, emang gua mah nggak Ya mikirin itu duit. itu. Lu jadi ngomongin duit kan. Duit gak banyak aja didebatin dulu. Kayak gitu contohnya. Jadi Artinya debat terus, tapi kan untuk sesuatu hal yang bagus ya. Akhirnya dimasukin semua. Akhirnya dimasukin semua. Akhirnya tuh kayak tadi tuh. Yang paling sering nyumbang ide siapa? Semua sih, semua. Gua. Nggak. Pertamanya gua di sama mereka berdua dia ini. Enggak, gua. Gua. Lu kapan lu? Wos, gila. Kenapa kamu? Lu nggak pernah ngasih ide gua. Film pendek misalnya. Kayak contohnya. Ide terus kan lu parah-parah lu. Enggak, kayak contohnya misalnya besok syuting. Biasanya tuh dari gua, kita bikin begini ya gitu. Baru tuh mereka berdua ini masukin ide gitu. Maaf. Lu leader, Sorry. Gue kalau ngeliat kayak begini nih, ini sebenarnya di depan aja nih kalian baik-baik, tapi di belakang ada yang nusuk. Lu tahu nggak, Po? Apa? Regen tuh nggak suka sama lu. Oh. Ini beneran gue nggak bohong. Katanya lo nggak lucu, tapi Iya. terkenal. Nah, itu Lu tuh beneran. terkenal sebetulnya, tapi nggak lucu kata Rigen. Kamu ngomong gitu? Ada buktinya. Ada nih yang Ada buktinya, ini kita lihat. Siapa komika yang menurut lu nggak lucu, tapi terkenal? Masalahnya kalau saya sebutin belum tentu Pak Haji sama ini tahu ntar. Ya kalau terkenal tahu dong. Terkenal. Iya. Yang terkenal tapi Menurut lu nggak lucu. menurut gua nggak lucu. Tapi dia terkenal. Tapi dia terkenal. Lu kayaknya kesel banget sama dia ini orang. Jujur kesel sebenarnya sama dia. Kesel. Sebenarnya bukan dia nggak lucu ya, cuman sebel aja sama dia. Lebih kesebel ya. Lebih kesebel. Nggak apa-apa kalau mau. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Rispo. Rispo. Lebih ke dendam. Lebih ke dendam. Gimana? Begini Karena lu sering dibikin doang. vlog sama dia. Iya, tanpa parah, ngomong, Po. terus Ini musuh sih, marah-marah gitu. Iya. Kan gua Lu nggak kebanyakan terkenal. actionnya dari dia. Ada. Saya cuma dieksploitasi. Wah, salah. Bilang sama Rispo jangan Victor.
usah tegang-tegang. Parah lu, parah. Parah sih. Kang kita tuh temenan udah sekitar 5 tahunan lah Kang. Ya Kita itu dia, temenan. makanya gimana respon dari Rispo? Gua cabut ya. Tungguin penjelasan gue dulu. Ini kayak gini. Penjelasan gue duduk. Lu tapi kalau kayak gini nggak suka gua Gen. Enggak, lu dengar dulu penjelasan gue bisa ngejelasin semuanya. Bukti udah jelas. Nggak bisa kalau kayak gini. Nggak bisa, Gen. Bang Uya juga tahu. Salah. Bang Uya, bukan lu Bang Uya. Beda acara. Biasanya kameranya ikutin gitu. Beda. Emang kalau berantem gini acaranya Uya, tapi ini bukan. Bukan. Rispo bagaimana Menanggapi itu. menanggapi hal itu? Dia tuh sebel banget sama lu, bukan berarti nggak lucu katanya. Tapi sebel. Tenang, Po. Lu nggak usah emosi, tenang. Sabar. Lu kan sering nyolong-nyolong konten dia lagi jalan-jalan di mana, terus lu ambil supaya dia marah-marah, lu yang dapat duit, Gua dapat duit. dia nggak dikasih. Lu mau minta? Lu mau? Ya lu jawab aja mau nggak? Jawab aja Mau. lu. Kalau nggak suka bilang. Berarti lu sebel dong, dia sering curhat Rispo sama gua. Gitu, tiba-tiba datang, gua suruh marah-marah. Iya. Di channel lu sendiri, AdSense lu nggak bagi-bagi. Masa gua bagi sih lu? Ya emang harusnya dibagi dong. Emang lu dapat berapa sih kalau ngambil konten dia biasanya? Total Total kemarin 60 udah. 60 Juta. 60 juta. Gede, Gen. Gede, Gen. Makanya gede kan. Tapi Tapi ya- gua sebenarnya gini Kang. Ini gua jujur aja Nggak apa-apa. ini eksklusif gua ngomong. Ikhlas Gen, ikhlas. Kenapa lu yang ngomong ikhlas? Harusnya gua yang ngomong ikhlas. Lu waktu sejuta lu diem aja. Begitu tahun 60 lu. Parah. Pas sejuta mah bodo amat banget. Gue tuh bukan nggak seneng ininya, bukan masalah duit sebenarnya. Sejujurnya tuh yang gue permasalahkan adalah terkadang Rispo itu ngevlognya itu di waktu-waktu dia yang nggak tepat. Kan vlog gua. Gak boleh sih kayak gitu. Nah itu kan, Tuh, nulis Gen. materi. Lu nggak boleh marah ya kan. Iya. Gua nggak boleh marah. Nggak boleh. Bukan nggak boleh marah, nggak boleh direkam. Nggak boleh Iya. Nggak boleh marah. Kan lu tuh bagaimana sih? Dia tuh lagi mau enjoy sama bininya. Lu kamera ke muka-muka. Marah-marah Gen. Marah-marah Gen. Gitu. Dia Rumah lu kesel. kan rencana gua pasang CCTV. Ntar mau gua biar uploadan lancar. Jadi gua nggak harus ketemu lu. Langsung gua ambil file CCTV. Udah. Kita akan lihat dulu ini film pendek ya. Judulnya Kuyuk Sendok. Dan sendok. Kuyuk dan Sendok ya, India. Mau dipotong ini. Ya iyalah kalau ditayangin semua lama. Lu ngapain? Tuh ketawa-tawa. Tahu nggak profes. Kenapa ditinggal? Ngapain sih? Nggak jelas. Ini horor. Kita genre horor ada juga. Ini mobil gua Kang Sule. Udah mau bulan malam. Karena lu tidur dua nih. Menunggu, ayo kita masuk dan lihat bagian dalam rumahnya. Iya, ayo mari Pak Digen, mari silakan. Silakan. Mari. Ini inspirasinya dari mana sih ini? Ini film pendek kan, bukan Film pendek. sketsa kan? Film pendek. Berarti ada ceritanya dari awal sampai. Iya. Oh, Ada. inspirasinya dari mana? Jadi gue tuh yang pertama kuyup itu karena ngelihat situasi saat ini kayak orang tuh susah beli banyak anak-anak yang susah dapetin handphone untuk sekolah online gitu. Nah akhirnya bapaknya tuh sebagai tukang ojek mencoba untuk ngasih handphone ke anaknya dengan cara bikin pakai daun gitu. Tapi nggak berhasil. Terus akhirnya ceritanya tuh ada handphone ketinggalan terus dikasih ke anaknya itu.
Terus akhirnya yang punyanya marah, terus ngamuk, udah kita closing di situ. Karena kita nggak tahu endingnya mau gimana. Tapi yang lebih lucunya itu ketika si ini kena spion. Iya. Itu yang ngakak banget itu sih. Itu ada di skrip. 2 kali lagi. Ada di skrip. Yang lain improv, Ada di skrip cuma ya? itu yang ada di skrip kan. Yang ada di skrip. Improv. Cuma ada kepentok itu doang skrip. Kebalikan mestinya sebenarnya. Kebalikan ya berarti ya. Emang. Lu yang ngomong. Sendok lu sebagai sutradara. Nah, saudaranya kalau yang tadi Kuyup, Gua. Ya, kalau sendok sih Oke. kita lebih pengen genre lain sih Kang. Jadi setelah kemarin kan drama ya, drama yang agak miris gitu. Drama. Ini kita kayak promo-promo film bener. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, kita pengen ngambil yang horor. Jadi Horor. kita nyoba horor kemarin. Ini pasti penonton, pemirsa tuh pasti penasaran apa ini kontennya, ya kan? Bentuknya kayak gimana nih? Pasti nih langsung nyerbu YouTube Iya, kalian. betul. Terima GJLS ya. GJLS. Tuh, subscribe GJLS banyak-banyaknya. Terima kasih Kang Sule. Saya selaku produser di Sendok sama Kuyup produser. Oh, lu produser. Berarti yang ngurus semua dong. Yang ngurus semua budgeting segala macam. Aduh. Tapi ada rencana nggak untuk produksi film? Ada. Saya itu lagi pengen bikin film tentang proses pembuatan film. Bikin film, proses Ya, pembuatan film. Jadi ceritanya tentang orang lagi persiapan mau bikin film, pemain ada, kru udah ada, sutradaranya nggak ada. Jadi kita bikin judulnya Open Director, bukan Open Casting, Open Sutradara. Open. Nah, ide brilian sih. Bagus. Bagus banget, gak kepikiran ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, katanya mereka bertiga akan merosting saya. Padahal saya punya niat bantu. Gimana? Mau diurungkan nggak? Lu sini deh. Mana nih mau dibantuin tapi disuruh roasting. Nggak usah. Harus roasting dong. Profesional, oke? Oke, siap. Roasting dikit. Kita akan melihat mereka bertiga akan roasting Sule. Buat semua teman-teman dimanapun kalian berada, nih gue kasih tahu ya, subscribe sekarang Tema Indonesia karena di situ banyak konten-konten yang kocak-kocak, ngakak dijamin, masker retak dah pokoknya dah. Itu pokoknya kontennya lucu-lucu. Ada Kang Sule, ada Pak Andre, dan ada gue juga nih di sini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like juga, komen juga, dah ya. Yo! Ini kesempatan yang sangat spesial, akhirnya kita bisa ngerosting seorang komedian senior yang sangat legendaris. Gokil. Lu Ada ada di materi Kang lu. Sule. Ada nggak materinya? Nah, udah lu. Bismillah aja, po bener po ini mah gak apa-apa. Kok lu pada tenang-tenang bener ya? Udah ntar tinggal minta Improv, edit kalau kita nggak lucu. improv. Iya, improv. Iya. Scene-nya bisa dihilangin ini ya, segmen ini ya. Dari lu dulu, Hip. Katanya lu. Gua dulu, Hip. Ya udah. Spesial kali Kang Sule ini karena Kang Sule ini adalah orang yang sangat baik gitu. Kang Sule Betul. ini adalah orang yang membawa gue juga ke industri. Dia tuh, gue tuh dengar cerita nih beneran. Jadi Kang Sule itu adalah orang yang ngajak gue untuk main di Santuy Malam programnya gitu. Itu gue denger dari kru gitu. Ini titipan loh, ini Kang Sule yang minta lo Gen lu main yang ini ya gitu. Jadi gue tuh seneng banget Kang Sule ngajak gue gitu. Bener-bener Kang Sule itu adalah panutan gitu. Luar biasa, dia adalah komedian yang bener-bener setiap gue nonton tuh selalu ngakak gitu. Setiap aksi-aksi komedi gue selalu ngakak, selalu dibikin terpingkal. Luar biasa, bener-bener panutan, kiblat komedi. Bahkan Kang Sule tuh, wes. Di belakang Kang Sole nggak gitu ngomongnya. Lu jangan ngomongin itu panggilan. Jangan ngomongin Itu Kang. Salah mancing ya, mancing. Oh berarti Kang Sule tuh Mancingnya mah nggak begitu, iya. udah gini, wah yang iya, bener ulang, mancing. ulang. Berarti Kang Sule tuh panutan lu banget kan? Ah, tidak, gua ngomong begini karena menjilat saja. Akhir Kang Sule, harusnya gitu mancingnya. Lu ngomongin langsung. Tapi emang Kang Sule ini Gua dulu ya. Gua tuh lahir lagi. biasa aja lu gongnya. Biasa aja gua. Lu gongnya omong biasa aja. Dari Kang Sule ini Kang. Yaudah. Yang bantuin sini lah. Gua kenal lagi nih, gua gak ada. Jadi Kang Sule ini idola saya. Tadi kan udah dibilang. Jadi Kang Sule itu Gua dulu. lahir lu kagak enak. Bener kan? Habis gua, Rispo, lu. Iya kan nih, posisi diri. Gua Regen, Rispo baru lu. Ya udah dah, lu dah. Nah, lu orang lucu bener kok. Tapi Kang Sule punya calon istri baru ya. Itu umurnya beda 16 tahun ya.
Itu Kang Sule udah belajar ngerokok. Apa tadi? Baru lahir. Kang Sule lagi belajar ngerokok gitu ya kan. Calon istrinya baru akekah. Ntar kalau punya tarik dari Riken nih Kang Sule. Ntar kalau udah Cuma pengen muji-muji Kang Sule aja, emang karena gua komedian cilik ya kan. Gua ceritain tadi ya kan, respect sekali sama Kang Sule. Dari zaman Api ya Kang Sule, di SOS itu saya udah nonton Kang Sule terus gitu kan. Tapi di antara teman-temannya, Oni, Ogi di SOS itu cuma Kang Sule yang paling sukses. Boleh tepuk tangan buat Kang Sule. Gila. Ini membuktikan kalau Kang Sule kacang lupa sama kulitnya. Ya kalau itu kelewatan sih. Kalau itu kelewatan. Ya kan roasting emang kayak gitu. nggak ada hormat-hormatnya. Oke. Luar biasa. Baik, itu tadi tepuk tangan sekali buat GJLS. Ya. Wow. Semoga sukses kalian ya. Amin. Semoga bisa dapat film. Amin. Amin. Ya, mau ngajak kita syukur nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian dulu sukses. Ya. Amin. Semoga istri. Udah punya istri? Udah semua. Udah punya anak semua kan. Udah kita doakan lah semua. Karena mereka ini adalah berjuang untuk anak dan istrinya ya. Bukan untuk perempuan yang ada di DM. Betul. Ya? Oke. Kalau begitu sekali lagi terima kasih, sukses buat kalian. Sukses buat GJLS. Jangan Buat- lupa nih di subscribe GJLS. GJLS punya YouTube ya. Dan juga untuk halayak ramai di mana berada, jangan lupa Ya. untuk selalu menonton Tema Indonesia dan subscribe channel ini. Ya. Dan Cuan. kita akan kembali nanti tetap di Cuan Talk.